klaim daripada Muslim yang mengatakan bahwa Quran Shalom dan Assalamualaikum untuk semua teman-teman di seluruh Indonesia. Ini adalah video bagian pertama dari 7 Minutes. Pada video kali ini kita masih akan menjawab klaim daripada Muslim yang mengatakan dalam 14 abad tidak satu lafaz pun yang berubah atau hilang. Dikatakan bahkan ayatnya, suaranya pun sama sampai titik komanya. Tidak ada perbedaan-perbedaan di dalam Quran dan hanya ada satu Quran. Benarkah demikian? Pada video kali ini kita akan membahas ayat yang dirubah, dihapus, dan hilang dari dalam Quran. Enjoy the video! Islam ini adalah agama yang betul-betul dijaga ya dari perubahan gitu. Masya Allah gitu, terutama ya paling terlihat dari sumber hukum sendiri gitu, yaitu Al-Quran dan hadis gitu. Nah, seperti janji Allah ya di Quran surat Al-Hijrah ayat 9, sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Terbukti tidak ada satu lafaz pun dari Al-Quran yang dapat diubah, bahkan sejak 14 abad yang lalu gitu. Allah juga terus menjaga keberadaan generasi-generasi yang senantiasa mengikuti jejak dari Rasulullah dan para sahabatnya. Banyak hafiz-hafiz Quran ya, yang kalaupun ada yang menyesatkan, banyak yang hafal gitu ya, pasti langsung tahu, mungkin langsung nengok gitu yang udah hafiz ketika imam misalnya pun imam sholat lupa gitu bacaan sholat pun ada yang langsung membetulkan gitu. Masya Allah gitu ya, sebegitunya Allah menjaga gitu dari isi Al-Quran ini. Bahkan masih ditantang ya untuk membuat satu surat pendek semisal Al-Quran pun sampai hari ini belum ada yang bisa menyainginya dan membuatnya. Itu berupa hafalan tuh, dihafal, diajarkan, malaikat Jibril datang, Iqra, itu ayat, dibacakan kepada Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad menghafalkannya, lalu Nabi Muhammad mengajarkan kepada sahabat, sahabat menghafalkannya. Beda kalau kitab Matius, Yohanes dikanonisasi menjadi satu kitab. Matius, Markus, Lukas, Yohanes memiliki sudut pandang penulisan kitab-kitab, sementara Al-Quran itu dari satu orang bernama baginda Rasulullah Muhammad SAW, dihafalkan ayat-ayatnya oleh sahabatnya. Tidak ada pertentangan hafalan satu dengan hafalan lain, ya, oke. Nah itu orang Padang ngomongnya cepat tahu aja nih, yang tukang jualan cabai biasanya tahu hal ini. Aduh, ada wayai. Nah, jadi gitu. Nah, saya sebutkan para penghafal Al-Quran yang terkenal nih. Salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya, orang-orangnya jelas ya. Orang-orangnya kemudian nggak tahu siapa penulisnya, tiba-tiba dikatakan si A, si B, si C. Ini enggak. Al-Quran itu dihafal yang pertama sama Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua Salim bin Miqal, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Zaid bin Asaqat, dan Abu Ad-Darda. Ini yang terkenal. Tapi apakah yang lain nggak hafal? Yang lain hafal. Nah, dan terakhir ya, penulis Al-Quran itu dari zaman Rasulullah ke zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, di zaman Rasulullah itu ditulis sama satu orang yang terkenal sebagai seorang penulis wahyu dan juga asisten juru tulisnya baginda Rasulullah, seorang pemuda yang smart, bahkan dia juga belajar bahasa asing, yang bernama Zaid bin Sabit. Dan dia yang menuliskan wahyu, mengumpulkan wahyu ketika zaman Rasulullah. Di zaman Abu Bakar Siddiq, orang ini juga yang menuliskan Al-Quran atas perintah khalifah pada waktu itu ya Abu Bakar Siddiq, dan dia yang menuliskannya. Bayangkan, penulisnya sama. Beda dengan kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang penulisnya beda-beda. Ya, jangan sama-samakan. Aku nggak sudi ya. Nah, terus kemudian penulisnya di zaman Utsman. Ternyata juga Zaid bin Sabit ketuanya. Kenapa ada ketua? Karena kan yang menghafalkan bukan Zaid bin Sabit. Semua rata-rata sahabat yang masih hidup ketika setelah perang tuh ya dikumpulkan. Nah, Zaid bin Sabit itu menghafal, lalu Zaid bin Sabit. Bukannya saya menghina, tetapi mohon maaf, ini adalah fakta yang harus saya sampaikan secara akademis gitu ya. Clarissa Grani, Rifa Mau, dan Aristo dan teman-temannya mewakili muslim awam. Mungkin mereka tidak begitu mengerti bagaimana Quran ini terbentuk, dan mereka tidak pernah membaca hadis-hadis sahih mengenai kanonisasi atau standarisasi Quran. Ini adalah propaganda daripada muslim modern, dan sayangnya orang-orang Kristen banyak yang tertipu dan terjebak oleh propaganda ini. Ini adalah klaim mereka yang bernama bahwa penjagaan Al-Quran dan hadis sempurna. Benarkah demikian? Yang kedua, Allah SWT menjanjikan penjagaan itu sesuai dengan Quran surah Al-Hijr, bukan Al-Hijrah ya, Clarissa Grani. Al-Hijr
yaitu Quran surah 15 ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Kemudian klaim yang ketiga, terbukti katanya tidak satu lafaz pun dari Quran yang dapat diubah sejak 14 abad yang lalu. Benarkah demikian? Mana buktinya? Pada video kali ini saya akan tunjukkan bukti-buktinya kepada Anda semua, Muslim dan Kristen. Orang Kristen juga harus tahu ya, supaya tidak ada lagi karisa-karisa Grani yang tertipu berikutnya. Yang keempat, Allah SWT menjaga penghafal Quran katanya. Dari tidak ada satupun ayat yang lupa. Dan selalu ada yang akan mengingat Quran supaya tidak terlupa. Kita lihat apakah benar keempat klaim daripada karisa Grani ini. Mari kita selidiki dan bandingkan mengenai asal-muasal munculnya kekristenan dan Islam. Muslim percaya bahwa permulaan munculnya agama Islam dimulai dari sebuah wahyu, yaitu dengan turunnya kitab Quran pada malam nuzulul Quran. Dan wahyu yang pertama turun kepada Muhammad adalah di Gua Hiro. Jadi iman Islam tergantung pada kitab Quran 100%. Makanya mereka tidak bis di dalam Quran. Dan ini membuat Muslim modern terkaget-kaget. Tetapi dengan terbukanya dunia internet sekarang ini, maka Muslim modern tidak lagi dapat menutupi bahwa ada variasi teks di dalam Quran dan bahwa ada banyak versi Arabik Quran yang berbeda-beda. Jumlah ayatnya tidak sama, jumlah surahnya tidak sama, bahkan kata-katanya, pelafalannya pun tidak sama. Dan kita akan memberikan bukti dan data-datanya. Tetapi tidak demikian dengan kekristenan. Kekristenan tidak dimulai dengan sebuah kitab yang diturunkan. Di dalam pandangan Judeo-Christianity, tidak ada satupun kitab yang diturunkan dari langit ketujuh ke langit pertama. Apalagi ada kitab yang didiktekan oleh malaikat Jibril. Kekristenan itu dimulai dengan sebuah peristiwa, yaitu kebangkitan Sang Mesias. Selama 30-40 tahun pertama gereja mula-mula tidak mempunyai kitab ataupun tulisan perjanjian baru apapun. Pada waktu itu Alkitab perjanjian baru belum ditulis. Iman Kristen itu tidak tergantung pada kitab, tetapi tergantung pada Sang Firman hidup, yaitu Yesus Kristus 100%. Jadi kalau klaim daripada muslim-muslim modern dan mualaf yang tertipu ini mengatakan bahwa Quran ini merupakan kitab yang diturunkan dari surga, kemudian tidak berubah satu lafaz pun, tidak berubah sampai titik komanya, bahkan suaranya pun tidak berubah, ya, maka itu adalah hal yang sangat-sangat keliru. Karena di dalam Quran dikatakan Allah SWT itu menghapus ayatnya sendiri dan merubahnya. Dikatakan Allah itu membatalkan ayatnya, bahkan Allah membuat Muhammad dan Muslim lupa akan ayat itu. Dan dikatakan Allah mengganti ayatnya dengan ayat lain yang serupa, mirip-mirip, atau yang lebih baik. Ya kalau ayatnya itu serupa, ngapain dibikin lupa, ngapain diganti, ngapain dihapus gitu. Ya, nah konsep ini di dalam Islam dinamakan nasyik atau digantikan atau dihapuskan, dan mansuk atau dibatalkan, ya. Dan Allah bisa membuat Muhammad dan Muslim lupa akan ayatnya, ya, namanya nunsiha atau dibuat lupa. Jadi tidak benar kalau 14 abad tidak satu lafaz pun berubah. Nanti kita lihat ayat mana saja yang dibatalkan, dirubah dan hilang dari Quran yang ada sekarang. Jadi ada 3 tipe pembatalan ayat di dalam Quran. Yang pertama, nasik al-hukum dun al-tilawah, menghapus prakteknya tapi ayatnya tetap ada. Yang kedua, nasik al-hukum wa al-tilawah, menghapus baik ayatnya maupun prakteknya. Yang ketiga, nasik al-tilawah dun al-hukum, ayatnya dihapus tapi tetap dipraktekkan. Contohnya apa? Ayat rajam dan menyusui orang dewasa. Ya, walaupun ayatnya itu tidak ada di dalam Quran, nanti kita lihat ayat-ayat apa saja yang hilang dalam Quran, ya, tetapi tetap dipraktekkan hukum rajam dan hukum menyusui orang dewasa ini. Doktrin mengenai pembatalan dan penggantian bahkan penghapusan ayat-ayat oleh Allah SWT itu sendiri, karena mereka percaya bahwa Al-Quran mengklaim berasal dari lembaran-lembaran yang diawetkan di Lauh Mahfuz, surah 85 ayat 22.
Dan pertanyaan yang jelas muncul, jika bagian-bagian dari Al-Quran telah dibatalkan dan dihilangkan, apakah mereka ada pada tablet surgawi yang asli atau tidak? Jika iya, maka Al-Quran hari ini bukanlah replika yang tepat dari teks pada tablet itu, karena mereka tidak dapat dihapus darinya, sedangkan tablet yang ada di Lauh Mahfuz itu kekal, tidak diciptakan, artinya kekal. Karena itu, Muslim mempropagandakan ide bahwa Al-Quran telah dilestarikan dengan sempurna hingga titik dan huruf terakhir oleh Allah sendiri. Ya, tinggal Anda tunjukin aja ke Muslim. Ternyata Allah SWT itu bisa loh membatalkan ayatnya sendiri dan membuat Muslim lupa. Kita baca, ini adalah Quran surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 106. Dikatakan ayat mana saja yang kami nasakkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kemudian kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Jadi kalau tadi mualaf Karissa Grani adalah penghafal Quran, sehingga Quran akan selalu ada yang mengingatnya dari A sampai Z dan tidak akan ada ayat yang dilupakan. Hal ini tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan sejarahnya. Sekarang kita baca, ini adalah tafsir Ibn Katsir mengenai surah 2 ayat 106. Dikatakan Abdur Razak berkata dari Mamar, berkata dari kata dah, berkata bahwa maksud dari ayat Quran surah 2 ayat 106, ayat mana saja yang kami nasakkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, artinya Allah SWT membuat lupa nabinya dalam kurung Muhammad apa yang dia kehendaki, dan dia membatalkan apa saja yang dia kehendaki. Kemudian Allah menggantikan dengan ayat yang mirip atau lebih baik. Jadi di sini klaim bahwa Muhammad melupakan ayat-ayat Quran, dan Muhammad mengklaim bahwa ketika dia melupakan ayat-ayat Quran itu karena Allah membuat dia lupa. Sekarang kita melihat dulu Asbabul Nuzul Quran surah 2 ayat 106 oleh Al-Wahidi. Jadi kalau di dalam Islam, di dalam konsep Islam, ayat-ayat itu turun karena ada kejadian, teman-teman. Ya, kemudian diturunkan pengalamannya para nabi dan para rasul menuliskan pengalaman rohani perjalanan bersama dengan Tuhan itu di dalam sebuah kitab atau tulisan. Sekarang kita membaca dari Al-Wahidi. Dikatakan tidak ada satu ayat pun dari wahyu kami bahkan atau lupakan, tetapi kami datangkan dalam kurung menggantikan yang lebih baik atau yang serupa dengannya. Ini adalah Quran surah 2 ayat 106. Para penafsir Al-Quran berkata, orang-orang musyrik pada waktu itu berkata, pagan Quraisy, apakah kamu tidak melihat bahwa Muhammad memerintahkan para sahabatnya dengan sesuatu? Kami tidak lain adalah perkataan Muhammad yang menciptakannya. Itu adalah ucapan yang bertentangan dengan dirinya sendiri. Jadi orang-orang pagan Quraisy ini merasa heran gitu. Kenapa kemarin dilarang, kemudian besoknya boleh, atau sebaliknya? Ya. Kemudian diturunkanlah ayat ini, teman-teman. Ya, Quran surah 2 ayat 106 dan Quran surah 16 ayat 101. Dikatakan Allah Maha Tinggi Dia karena itu menurunkan ayat ini. Dan ketika kami menempatkan wahyu di tempat yang lain sebagai gantinya, ya, Quran surah 16 ayat 101, dan juga dalam kurung tidak ada satupun dari wahyu kami, bahkan satu ayat yang kami batalkan atau kami lupakan, tetapi kami memberikan dalam kurung pada tempat yang lebih baik atau yang serupa dengannya. Jadi kalau Muhammad itu lupa, ya, kemarin dilarang, besoknya dibolehkan, ya, kemudian diturunkanlah ayat yang mengatakan Allah lah yang membuat aku lupa, sehingga digantikan dengan ayat yang serupa atau mirip dengannya. Dia melarangnya. Jadi Quran surah 2 ayat 106 dan Quran surah 16 ayat 101 terjadinya pembatalan, penggantian, dan penghapusan ayat, kemudian digantikan dengan yang serupa atau mirip. Ini bukan diturunkan lebih dulu. Jadi bukan ada ayatnya lebih dulu, ya, kemudian terjadi peristiwa, tetapi jadi ada kontradiksi di situ. Kemudian barulah turun ayat ini, yaitu Quran surah 2 ayat 106 dan Quran surah 16 ayat 101. Jadi Anda harus berpikir dengan penghakimannya atau penghukumannya, tetapi pembacaannya berlanjut. Ada varian bacaan nunsik yang berarti ayat apapun yang kami perintahkan kepadamu atau Jibril untuk membatalkan atau menundanya, sehingga kami tidak mewahyukan penghakimannya atau penghukumannya yang terkandung di dalamnya, dan kami menahan pembacaannya atau menyimpannya dalam tablet yang kekal. Jadi karena peristiwa ejekan cemoohan dari para pagan Quraisy inilah
Sekarang kalau kita membaca tafsir Ibn Abbas, dikatakan kemudian Allah menyebutkan apa yang dibatalkan dari Al-Quran dan apa yang tidak dibatalkan sebagai referensi